perbuatan maksiat. Tapi abang jangan pesimis, Pak. Di satu kitab namanya Muqasafatul Qulub, Pak. Di kitab Muqasafatul Qulub ada orang ahli maksiat. Ada orang yang ahli sangat luar biasa maksiat. Bikin lingkungan masyarakat tidak nyaman, tentram. Ada bikin suasana masyarakat tidak nyaman. Dalam kajian kitab Muqasafatul Qulub, Al-Imam Ghazali mengisahkan orang tersebut yang dikategorikan ahli maksiat. Singkat cerita, Bang, di dalam kajian kitab itu Imam Al-Ghazali menyampaikan di sebuah negeri namanya negeri Irak. Negeri apa, Bang? Hei, negeri apa? Tapi nembang kopinya, Bang. Saya mantar habis ini baru ngopi. Di mana tuh saya lupa tadi itu. Di mana, Bang? Di negeri Irak. Di negeri Irak ada kota, Bang, namanya kota Basrah. Kota apa, Bang? Kota Basrah. Ini ada orang yang sudah berumah tangga. Suaminya kerjaannya maksiat, dosa dan dosa. Ini ngeliatin gua apa ngeliatin Mas Oni? Udah begini aja iklan itu. Alhasil apa yang terjadi? Ternyata ini orang yang ahli maksiat, Bang. Allah panggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal orang yang ahli mabuk, orang yang ahli maksiat. Kalau kata Bang Bejen, Bang Madinah bilang ada istilah dia ini ahli nongkrongomis, ahli judiis, ahli ganjais, ahli morbinis, ahli mabukis, yang ujung-ujungnya mampu. Ternyata meninggal orang yang ahli maksiat. Apa yang terjadi? Ternyata gempa satu kampung, Bang. Bersyukur ini orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa. Satu kampung bersyukur, Bang, ini orang meninggal. Bahkan nyaris satu orang pun tidak rugi dan tidak sulit untuk menyolatkan yang bersangkutan. Satu orang pun tidak ada yang mau nyolatin, Bang. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata sang istri dalam bentuk ikhtiar dan nangisnya, dia cari dua orang yang siap dibayar untuk bisa bawa jenazah ini sang suami sampai di perkampungan yang rindang luas begitu, penuh dengan kehijauan yang sifatnya asri, Bang. Ternyata satu orang kampung pun tidak ada yang mendekat, Bang, untuk bantu nyolatin. Ternyata ini sang istri, Bang, tidak pesimis, tidak putus asa. Ternyata di kampungan tersebut, jauh di kediaman sana, ada gunung. Di atas gunung sana, Bang, ada orang ahli ibadah. Di atas puncak gunung sana ada orang ahli ibadah, ahli ilmu, soleh. Ternyata dijemput sama sang istri. Sampai di pegunungan dia bilang sama orang yang ahli ibadah, wahai orang ahli, wahai Tuhan, sudi kiranya Tuhan minta izin serta ridhonya mau nyolatin suami saya. Karena suami saya satu pun orang kampung gak ada yang sudi nyolatin, Bang. Ternyata apa yang terjadi, Bang? Tersenyum ini orang yang ahli ibadah. Senyum. Lalu apa kata beliau? Siap, Ibu, saya akan sholatin suami Ibu. Tenang, gak usah sedih. Saya akan turun dari gunung, saya akan nyolatin suami Ibu. Singkat cerita, Bang, ini orang yang ahli ibadah sampai kemudian booming lagi di mata masyarakat. Kita ajak ahli penduduk masyarakat, gak nyolatin ini orang ahli maksiat. Ternyata jauh dari pegunungan sana ada orang yang ahli ibadah mau nyolatin orang yang ahli maksiat. Singkat cerita, Bang, ini orang yang ahli ibadah mau nyolatin. Dan beberapa masyarakat yang sudah dapat hidayah Allah ikut bantu sholatin. Selepas nyolatin jenazah, apa yang terjadi, Bang? Timbul, mah tetap bahasa orang bocah sekarang pakai foto kepo, Bang. Pengen tahu baik. Akhirnya dari sekian masyarakat yang hadir bantu nyolatin, Bang, pengen tahu kepo ini kok tiba-tiba ada orang yang gak terduga yang
jauh dari perkiraan mau bantuin sholat. Apa sih kira-kira amalan gerangan sang suami ketika masa hidupnya? Sedih bang sambil nangis, sang istri bilang, wahai Tuhan yang alim, yang ahli ibadah serta masyarakat, kan tahu bagaimana sih kebiasaan suami saya yang dikategorikan orang selalu senantiasa maksiat dan berbuat ahli dosa kepada Allah. Itu doang kebiasaan suami saya. Ambil nangis dia. Ternyata ini orang yang ahli ibadah, orang yang baik hati, bang soleh. Dia sambil senyum, bu mohon maaf. Ibu berpikir sejenak, diam sejenak. Coba tolong diingat-ingat kira-kira amalan apa sih yang dikerjakan sama suami ibu ketika masa itu. Sampai-sampai saya dalam mimpi saya bahwa suami ibu dalam mimpi saya, kata orang yang ahli ibadah, bang, ternyata dosa suami ibu sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Ternyata bang tidak lama kemudian sang istri memberikan jawaban, wahai Tuhan, memang ada 3 amalan yang sering dilakukan sama sang suami, sama suami saya. Satu di antaranya, saya jujur memang suami saya ahli maksiat. Ketika pulang larut malam bang, dalam keadaan mabuk sampai rumah sadar diri dia bang, dia bergegas mandi, merapikan badannya, ngambil wudhu, kemudian dia sholat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam untayan doa dan munajatnya, ini orang yang ahli maksiat minta sama Allah, ya Allah ya Rabbana, kalau kau pun ada neraka jahanam, kira-kira neraka jahanam bagian mana yang paling pantas buat saya sebagai orang yang ahli maksiat? Satu. Berarti ini orang meskipun ahli maksiat suka ber satu. Ternyata ada amalan berikutnya yang dalam keadaan bahasanya larut malam balik lagi. Ini orang yang ahli maksiat, sadar dari mabuknya, kemudian dia bersihkan badannya, dia mandi lagi bang, dia ngambil air wudhu, dia ganti kostumnya. Ternyata di masjid terdengar ada suara adzan, kemudian dia melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid. 2, 3. Ada salah satu amalan yang mohon maaf memang tidak seberapa, kata istrinya, tapi izin, kami punya rumah tidak pernah sepi. Dari 1, 2, 3 sampai 5 orang anak yatim, yang dimana kasih sayangnya sang suami saya lebih sangat luar biasa sayangnya daripada anak sendiri. 3 kredit poin yang barusan kita sampaikan. 1, kita yang merasa dan merasa kita paling baik. Ada ya orang gitu ya Bang, merasa paling ahli ibadah. Ada orang dikit-dikit jelek, dijelek-jelekin. Ada orang ahli maksiat, diomong-omongin bener. Orang yang bagus mah orang gak pernah sholat, dideketin apa dijauhin. Orang kalau ada ahli maksiat ini di kampung, dirangkul apa dipukul. Maka jadilah pendakwah sejatinya apa yang disampaikan baginda Nabi, jadilah pendakwah yang merangkul, jangan memukul. Setuju? Pakai hati, jangan menyakiti, dideketin, bukan dijauhin. Setuju? Kita jangan pernah bangga bang, apapun kebanggaan kita, meskipun kita punya kepandaian dan berusaha menjatuhkan orang lain, kata baginda Nabi, la tahtakir man dunaka fi kulli syai'in maziyah. Jangan kau pernah merendahkan orang yang di bawah kamu, karena sejatinya biar bagaimanapun orang punya yang namanya maziyah, punya keunggulan, punya kelebihan masing-masing. Maka jadilah pribadi yang Allah titipkan potensimu, yang Allah berikan kelebihanmu, berusaha menutupi kekurangan orang lain dengan kelebihan yang Allah titipkan kepada diri kita. Setuju? Akur enggak? Saudara melengkapi antara saudara yang lainnya. Setuju? Kan enak ya kalau bahasa orang Betawi Citayam bilang ada burung dara, ada burung tekukul.
jadi saudara belum ada insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua, ini orang yang ahli maksiat aja bang, ketika dia sadar diri bang, apalagi mohon maaf kalau di antara jamaah ada yang suka pulang larut malam kayak saya itu sama Bang Becul, kadang-kadang pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai rumah, kadang-kadang jam 7 pagi baru sampai rumah bang. Karena sekarang saya sudah mulai dekat sama orang-orang tipikal kayak beliau, kita pakai ilmu bang. Saya sampaikan sama Bang Becul, kalau dekat sama saya, kita pakai ilmu namanya ilmu kalong bang. Ilmu kalong, ilmu kampret, tahu bang? Ilmu kalong, ilmu kampret, Pak RT saya sampaikan hari ini, karena Pak RT pengen tahu ilmunya. Ilmu kalong, ilmu kampret, yang ada ujung terusannya jadilah orang yang suka menolong, asal jangan pernah jadi copet. Maksud saya begitu. Deketin orang-orang yang ibadahnya malam, orang-orang tarekat, orang-orang yang memiliki hidupnya dunia malam, bukan di bar, bukan di tempat diskotik, apalagi yang mengucun sampaikan di Keranggan, Bantar Gebang, Pangkalan 5 dan seterusnya. Itu juga suasananya hidup malam ya, berbeda suasana. Tiga, jangan pernah bosan meminta kepada Allah dan yakin apa yang kita munajatkan kepada Allah saatnya tiba Allah akan ijabah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena kata baginda Nabi, "Ud'ullaha wa antum muqifuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dan harus yakin dari setiap doa yang munajatkan kepada Allah saatnya ibadah itu bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir, yang ketiga dari cerita tadi orang yang ahli maksiat, bang, jadilah pribadi yang selalu senantiasa optimis, jangan pernah pesimis dan harus bersikap manis. Karena biar bagaimanapun prasangka Allah tergantung bagaimana prasangka hambanya. Baik prasangka hambanya kepada Allah, maka insya Allah baik juga yang akan kita terima. Buruk prasangka hambanya kepada Allah tidak menutup kemungkinan takdir dan irodahnya Allah akan kita rasakan keburukan hal yang sama. Termasuk menjadi ditinggal sama istrinya, beliau sayang sama istrinya, ternyata Allah lebih sayang dia. Karena biar bagaimanapun ini sudah ranah dan izinnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya bahas hadis berikutnya masih ada 3 lagi panjang Pak. Ada yang kedua apa tuh? Wa zikrul hasanatil madiyah wa la yatri akubilat amrudat wa nadharahu man fawqahu fid dunya wa nadharahu man dunahu fid din. Singkat cerita yang kedua, ketiga, keempat saya ngejelasin, cuma saya singkat aja Bang. Yang kedua, orang yang paling celaka nanti dunia wal akhirat adalah orang yang dikit-dikit nyebutin kebaikannya kepada orang lain, padahal kebaikannya itu belum tentu diterima sama Allah. Bahkan bisa jadi dia punya kebaikan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya bukan lillah, tapi niatnya hanya sebatas duniawi, niatnya riya dan dipuji dan seterusnya. Yang ketiga kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang bakal celaka dan binasa adalah wan gharahu man fawqahu fid dunya, orang yang selalu senantiasa melihat bicara takaran duniawi ke atas bukan ke bawah. Artinya jadilah pribadi yang pandai-pandai menjadi orang yang berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Sayyidina Ali Karamul Wajah dalam kajian kitab Al-Manhaj Syawi, kata beliau apa? Al-qanaatu bil qalil. Kalau pengen menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah, punya karakter qanaah. Apa sih qanaah? Kata baginda Nabi, al-qanaatu kanzun la yafna. Tidak ada perhiasan yang tidak akan pernah hangus dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala, adalah qanaah. Apa qanaah? Menjadi pribadi yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang meskipun sedikit Allah berikan. Yang terakhir kata baginda Nabi Muhammad SAW, orang yang bakal celaka yang selalu senantiasa melihat ke bawah urusan perkara agama. Artinya apa Bang? Kalau abang bicara tentang urusan memperbaiki kadar iman dan ketakwaan, jangan melihat orang yang malas ibadahnya, melihat yang paling rajin. Jangan melihat yang kadar ilmunya kurang, lihat yang paling alim.
Jangan suka melihat orang yang sudah hadir dan malas di majelis taklim, tapi lihatlah orang yang ada giatnya, semangatnya hadir di majelis taklim, mau guyub dan suka silaturahmi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka intinya yang terakhir, jadilah pribadi yang pandai-pandai berusaha silaturahmi, ciptakan suasana saling komunikasi, saling konfirmasi, papayunisasi, yang insya Allah harapan kita menjadi sebuah solusi hanya karena ridho ilahi, bukan tujuan duniawi. Maka jadilah pribadi yang pandai-pandai berbagi dan bersinergi. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.